Shalom, bertemu lagi dengan saya dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Hati-hati dengan ketamakan. Saudara, seseorang pernah datang kepada Yesus dan memintanya berbicara kepada saudaranya untuk membagikan harta warisan mereka. Namun permintaan yang kelihatannya wajar dan biasa ini mendapat jawaban yang di luar dugaan. Dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Demikian jawab Yesus. Mengapa ia menjawab seperti ini? Rupanya Yesus melihat ada sesuatu di balik permintaan yang sepintas selalu nampak biasa-biasa saja itu, yaitu ketamakan. Itulah rupanya yang terdapat di dalam diri orang ini. Betapa ia menginginkan harta itu dan berniat memaksakan kehendaknya sendiri untuk meraih haknya sampai-sampai ia memerlukan bantuan dan keterlibatan orang ketiga. Dalam hal ini adalah Yesus. Bukan maksud Yesus untuk mencegah seseorang membagikan warisan atau mendapatkan haknya. Namun jika uang atau harta benda berubah menjadi sesuatu yang lebih penting daripada persahabatan ataupun kekeluargaan misalnya, maka berhati-hatilah karena hal itu merupakan tanda dari adanya ketamakan. Saudara, terhadap hal inilah Yesus memperingatkan para pendengarnya untuk berjaga-jaga dan waspada. Mengapa ia harus memberikan peringatan yang demikian keras terhadap ketamakan? Tidak lain karena ketamakan merupakan suatu kesalahan yang berakibat sangat fatal yang akan memimpin kepada kerugian kekal. Ketamakan secara harfiah berarti kehausan untuk memiliki lebih banyak. Orang yang tamak menginginkan sesuatu tidak untuk sekedar mencukupi kebutuhan pribadi atau keluarga, karena tidak pernah ada kata cukup baginya. Ia rela melakukan apa saja bahkan dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, walaupun seringkali ia tidak tahu untuk apa segala sesuatu yang dikumpulkan itu. Mengapa seseorang dapat menjadi begitu tamak? Karena harta dan kekayaan telah menguasai dirinya dan baginya uang adalah segala-galanya. Saudara, berhati-hatilah terhadap ketamakan, karena hidup yang diarahkan dengan mengejar kekayaan semata-mata akan sama dengan penyembahan berhala. Ketamakan bukan hanya merasuki mereka yang berada di meja judi atau di dalam kerasnya persaingan bisnis, namun juga telah merasuk mereka yang ada di dalam gereja. Berhati-hatilah, jangan sampai keuntungan dan kekayaan duniawi menjadi satu-satunya hasrat dan tujuan kehidupan. Saudara, ada beberapa ciri dari seseorang yang tamak. Yang pertama adalah menggantungkan segala sesuatu kepada materi. Saudara, tidak salah jika seseorang memiliki kekayaan atau materi yang melimpah. Namun jika hal-hal semacam itu berubah menjadi orientasi hidup, waspadalah, karena kepemilikan harta benda tersebut dapat menimbulkan perhambaan. Dalam hal ini, kekayaan tidak lagi menjadi berkat, melainkan telah berubah menjadi rintangan terhadap keselamatan. Keserakahan mampu memicu seseorang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan materi. Bahkan ironisnya, gereja pun terkadang tidak sungkan-sungkan berseteru memperebutkan aset. Yesus memberi peringatan ini karena kekayaan seringkali memberi rasa keamanan semu, sehingga seseorang hidup seolah-olah mereka tidak memerlukan Allah lagi. Karena itu berhati-hatilah, karena sebanyak apapun materi yang Anda miliki, tidak akan pernah dapat menggantungkan hidup Anda dari kekayaan itu. Dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 berkata, "Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Yang kedua adalah berfokus pada diri sendiri. Ciri kedua seorang tamak adalah egosentris. Ia hanya memusatkan segala sesuatu pada dirinya sendiri. Segala daya upaya dilakukannya bagi dirinya sendiri dan demi kesenangan serta kepuasan hidupnya. Dalam Lukas pasal 12 ayat 18 berkata, "Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Saudara, fokus dari orang tamak adalah aku, dan aku. Bahkan ia menganggap bahwa barang material yang berhasil dihimpunnya itu mampu menjamin kesenangan hidupnya. Dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-19 berkata, "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang,
tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa pusat kesenangannya adalah hartanya. Karena itu mengejar kekayaan adalah fokus hidupnya. Dan mengejar kekayaan secara egois merupakan indikasi bahwa seseorang tidak lagi memandang hidupnya dari segi kekekalan. Tujuan dan kepuasannya tidak lagi berpusat kepada Allah, melainkan kepada harta milik dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, ketamakan dan nafsu memburu kekayaan memiliki potensi untuk menjauhkan seseorang dari Allah. Berhati-hatilah karena banyak orang yang semakin kaya menjadi semakin tidak peduli dengan sekitarnya. Orang yang demikian mencari dan menimbun harta bagi dirinya sendiri, dan pada akhirnya harta itu pun akan menjadi busuk bagi dirinya sendiri. Saudara, Yesus mengingatkan kita bahwa sementara kita bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita, kita pun harus menjadi kaya di hadapan Allah. Dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-21 berkata, "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Dalam konteks ayat ini berbicara tentang orang yang mengumpulkan harta hanya bagi dirinya sendiri adalah orang yang bodoh menurut Yesus. Itulah sebabnya Yesus menginginkan setiap orang yang percaya kepadanya tidak hanya kaya bagi dirinya sendiri, tetapi mau berbagi dengan orang lain. Dan itulah kekayaan yang sejati. Seorang percaya tidak boleh berpegang erat kepada harta benda mereka sebagai kekayaan atau jaminan pribadi, melainkan ia harus menyerahkan kekayaan dan sumber penghasilannya ke dalam tangan Tuhan untuk dipergunakan bagi kerajaannya. Seorang percaya harus selalu mengingat bahwa kekayaan yang diperolehnya bukanlah untuk dirinya sendiri. Itu adalah titipan Tuhan yang penggunaannya harus disikapi secara bijaksana, sehingga apapun yang ia miliki benar-benar menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Allah. Seorang yang kaya harus memandang dirinya sebagai seorang pengurus harta milik Allah yang bersikap dermawan dan kaya dalam kebajikan. Dengan demikian, ia akan menjadi orang yang sungguh berbahagia, karena bukan saja kaya di hadapan manusia, namun juga kaya di hadapan Allah. Oleh karena itu, saudara, hati-hatilah dengan ketamakan. Jangan hidup Anda hanya berorientasi dan bergantung kepada materi semata, sehingga Anda dikendalikan oleh uang dan materi. Jangan juga hanya berfokus pada diri sendiri, sehingga Anda lupa bahwa apa yang Anda miliki bukan milik Anda sepenuhnya, tetapi ada bagian orang lain yang perlu Anda bagikan, sehingga Anda menjadi orang yang bukan saja kaya di hadapan manusia, tetapi juga kaya di hadapan Allah. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan Shalom.